Hai pemirsa Dibacain Buku, kali ini kita akan membahas buku Hyperfocus oleh Chris Bailey. Hyperfocus: How to be More Productive in a World of Distraction adalah buku yang ditulis oleh Chris Bailey. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca meningkatkan produktivitas mereka di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gangguan dan distraksi. Dalam buku Hyperfocus, Chris Bailey mengakui bahwa kemampuan kita untuk fokus menjadi semakin terganggu oleh lingkungan yang sibuk dan teknologi yang terus berkembang. Dia menjelaskan bahwa penting bagi kita untuk memahami konsep hyperfocus atau fokus yang intens dalam menjalankan tugas-tugas kita. Bailey menawarkan strategi dan teknik praktis untuk mengembangkan dan mempertahankan fokus yang kuat. Ia menjelaskan pentingnya mengelola gangguan dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk fokus. Buku ini juga membahas bagaimana mengatasi godaan multitasking dan menggunakan waktu dengan lebih efektif. Selain itu, penulis menyoroti pentingnya istirahat yang teratur untuk menjaga keseimbangan antara fokus dan pemulihan. Ia memberikan tips tentang bagaimana melibatkan diri secara lebih mendalam dalam pekerjaan kita dan menemukan kesenangan dalam fokus. Dengan penelitian ilmiah dan pengalaman pribadinya, Chris Bailey membantu pembaca memahami otak kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan produktivitas dengan menguasai kemampuan fokus. Buku ini memberikan wawasan berharga dan alat praktis yang dapat diterapkan oleh siapa saja yang ingin menjadi lebih produktif di tengah-tengah lingkungan yang penuh distraksi. Berikut adalah beberapa topik yang dibahas dalam buku ini. Pertama, pengenalan tentang fokus. Kedua, membuat lingkungan yang mendukung fokus. Ketiga, manajemen waktu. Keempat, mempraktikkan hyperfokus. Kelima, mengatasi multitasking. Dan keenam, mengelola energi dan istirahat. Mari kita bahas satu persatu. Bagian 1, pengenalan tentang fokus dan distraksi. Fokus adalah kemampuan kita untuk mengarahkan perhatian kita dengan sengaja pada tugas atau aktivitas tertentu. Ketika kita dalam kondisi fokus, kita memiliki kemampuan untuk memusatkan energi, perhatian, dan pikiran kita pada suatu hal tanpa terganggu oleh hal-hal di sekitar. Namun, dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan distraksi seperti saat ini, mempertahankan fokus bisa menjadi tantangan. Buku ini menguraikan berbagai bentuk distraksi modern seperti notifikasi ponsel, media sosial, email yang terus masuk, dan lingkungan yang bising. Semua ini dapat menghambat kemampuan kita untuk fokus dan mengganggu produktivitas kita. Distraksi dapat mengarah pada pemborosan waktu, penurunan kualitas pekerjaan, dan penundaan dalam mencapai tujuan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana gangguan tersebut mempengaruhi kita secara individu dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Dalam buku ini, Chris Bailey mengajak pembaca untuk secara kritis melihat bagaimana penggunaan teknologi dan lingkungan sehari-hari kita berkontribusi terhadap distraksi dan menawarkan wawasan tentang dampaknya terhadap produktivitas. Dengan memahami sifat distraksi dan efeknya, pembaca dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurai gangguan dan meningkatkan fokus. Pengenalan tentang fokus dan distraksi dalam buku Hyperfocus membantu pembaca menyadari pentingnya pemahaman tentang bagaimana gangguan dan distraksi mempengaruhi kualitas fokus kita. Ini menjadi landasan untuk mengembangkan strategi dan teknik yang diberikan dalam buku ini untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tingkat fokus yang lebih tinggi. Bagian kedua, membuat lingkungan yang mendukung fokus. Lingkungan yang kita ciptakan dapat berpengaruh besar terhadap kemampuan kita untuk fokus dan produktivitas. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali elemen-elemen dalam lingkungan sekitar yang dapat menjadi sumber distraksi dan gangguan fokus. Beberapa strategi yang diajukan dalam buku ini antara lain: pertama, mengelola gangguan digital.
Teknologi seperti ponsel cerdas dan media sosial seringkali menjadi penyebab utama gangguan dan distraksi. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengatur notifikasi, membatasi penggunaan media sosial, dan menciptakan kebiasaan penggunaan yang lebih bijaksana untuk mengurangi gangguan digital. Kedua, membuat zona bebas gangguan. Penting untuk memiliki area atau waktu tertentu di mana kita dapat bekerja tanpa gangguan. Buku ini membahas pentingnya menciptakan zona bebas gangguan, baik itu dalam bentuk ruang kerja yang tenang atau melalui pengaturan waktu yang dijaga dari gangguan eksternal. Ketiga, mengatur lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sekitar kita juga dapat mempengaruhi fokus kita. Buku ini menyediakan tips untuk menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bebas dari kekacauan, dan disesuaikan dengan preferensi pribadi. Hal ini meliputi pengaturan meja kerja yang efisien, pencahayaan yang baik, dan mengurangi gangguan suara. Keempat, menggunakan alat bantu teknologi. Buku ini juga membahas penggunaan alat bantu teknologi yang dapat membantu meningkatkan fokus, seperti aplikasi pengelola waktu atau pengatur fokus yang dapat membantu mengatur jadwal, memblokir akses ke situs web atau aplikasi tertentu, atau memberikan peringatan untuk istirahat yang diperlukan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung fokus, kita dapat mengurangi gangguan dan menciptakan kondisi yang optimal untuk produktivitas. Buku Hyperfocus memberikan panduan praktis dan saran untuk membantu pembaca mengatur lingkungan mereka agar mendukung fokus yang tinggi. Bagian ketiga, manajemen waktu. Manajemen waktu melibatkan pengelolaan penggunaan waktu kita dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam buku ini, Chris Bailey menyoroti pentingnya memahami bagaimana kita menggunakan waktu kita dan memberikan strategi untuk meningkatkan produktivitas melalui manajemen waktu yang baik. Beberapa konsep dan teknik manajemen waktu yang dibahas dalam buku ini antara lain: pertama, waktu terfokus. Waktu terfokus adalah konsep di mana kita mengalokasikan waktu yang tetap untuk bekerja secara intens pada tugas yang memerlukan fokus yang tinggi. Buku ini membahas pentingnya mengidentifikasi waktu terbaik dalam sehari untuk tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi maksimal dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif. Kedua, waktu terjadwal. Buku ini menekankan pentingnya memiliki jadwal yang terstruktur dan terorganisir. Dengan menyusun jadwal yang baik, kita dapat mengalokasikan waktu secara tepat untuk tugas-tugas yang berbeda, menghindari tumpang tindih, dan memastikan bahwa kita memiliki waktu yang cukup untuk setiap tugas. Ketiga, pengaturan prioritas. Manajemen waktu yang efektif melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Buku ini membahas metode dan pendekatan untuk menentukan prioritas dengan bijaksana, menghindari penyebaran energi pada tugas-tugas yang kurang penting, dan fokus pada yang paling relevan dan bermanfaat. Keempat, mengatasi prokrastinasi. Buku ini juga membahas tantangan prokrastinasi dan memberikan strategi untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Chris Bailey menjelaskan penyebab prokrastinasi dan menyediakan saran praktis untuk memotivasi diri sendiri, mengatasi rintangan mental, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulai tugas-tugas yang sulit. Dalam buku Hyperfocus, manajemen waktu dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai fokus yang tinggi dan produktivitas yang optimal. Dengan menerapkan konsep dan teknik yang disajikan dalam buku ini, pembaca dapat memanfaatkan waktu mereka dengan lebih baik, mengurangi penyebaran energi, dan mencapai hasil yang lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Bagian keempat, mempraktikkan hyperfocus. Hyperfocus adalah keadaan fokus yang sangat intens di mana kita sepenuhnya terlibat dalam tugas atau aktivitas tertentu. Dalam buku ini, Chris Bailey menjelaskan pentingnya memahami dan mempraktikkan hyperfocus sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa konsep dan strategi yang dibahas dalam buku ini untuk mempraktekkan hyperfocus meliputi: pertama, identifikasi tugas-tugas kunci. Langkah pertama dalam mempraktekkan hyperfocus adalah
mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan berdampak tinggi. Buku ini membahas pentingnya menentukan prioritas dan mengarahkan energi dan fokus pada tugas-tugas yang memiliki nilai strategis atau urgensi tertentu. Kedua, membuat lingkungan yang mendukung. Buku ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan hyperfokus. Hal ini melibatkan mengelola gangguan dan distraksi, menciptakan zona bebas gangguan, dan menciptakan lingkungan kerja yang tenang dan teratur. Ketiga, mengatur waktu. Untuk menciptakan hyperfokus, penting untuk mengatur waktu dengan bijaksana. Buku ini membahas strategi seperti penggunaan teknik Pomodoro atau membagi waktu menjadi periode fokus dan istirahat, menentukan batas waktu yang jelas, dan menggunakan teknik pengaturan waktu yang sesuai dengan preferensi individu. Keempat, mendalami keterlibatan dalam tugas. Hyperfokus melibatkan keterlibatan yang mendalam dalam tugas yang dilakukan. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana terlibat secara maksimal dalam pekerjaan kita, seperti mengembangkan minat dan tujuan yang jelas, menemukan makna dan nilai dalam tugas, dan menghadirkan kegembiraan dan emosi positif dalam fokus kita. Melalui penerapan konsep hyperfokus, pembaca dapat mengalami tingkat fokus yang lebih tinggi, meningkatkan efisiensi kerja, dan mencapai hasil yang lebih baik. Buku Hyperfokus memberikan panduan praktis dan strategi yang dapat membantu pembaca mempraktekkan hyperfokus dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Bagian kelima, mengatasi multitasking. Multitasking adalah kebiasaan mencoba melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau secara bergantian dengan cepat. Namun, dalam buku ini, Chris Bailey menjelaskan bahwa multitasking sebenarnya dapat menghambat produktivitas daripada meningkatkannya. Beberapa penjelasan dan strategi yang dibahas dalam buku ini untuk mengatasi multitasking antara lain: pertama, memahami dampak negatif multitasking. Buku ini menguraikan dampak negatif multitasking pada kinerja kita. Penulis menjelaskan bagaimana beralih antara tugas-tugas dengan cepat dan terlalu sering dapat menghabiskan waktu dan mengurangi efisiensi. Penulis menjelaskan bagaimana beralih antara tugas-tugas dengan cepat dan terlalu sering dapat menghabiskan waktu dan mengurangi efisiensi. Multitasking juga dapat menghasilkan kesalahan, mengurangi kualitas pekerjaan, dan menyebabkan kelelahan mental. Kedua, fokus pada satu tugas pada satu waktu. Buku ini menganjurkan untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu sebagai alternatif terhadap multitasking. Penulis membahas pentingnya memberikan perhatian penuh pada tugas yang sedang kita lakukan tanpa terganggu oleh hal-hal lain. Dengan memberikan fokus yang mendalam pada satu tugas, kita dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Ketiga, mengatur prioritas. Buku ini menekankan pentingnya mengatur prioritas dengan bijaksana. Dengan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan memfokuskan energi kita pada tugas-tugas tersebut, kita dapat menghindari godaan untuk melakukan multitasking dengan tugas-tugas yang kurang penting. Keempat, menggunakan teknik Pomodoro. Buku ini juga menyebutkan teknik Pomodoro, yaitu membagi waktu menjadi periode fokus yang disebut Pomodoro, yaitu diikuti dengan istirahat singkat. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat memberikan fokus yang konsisten pada satu tugas dalam setiap periode waktu yang ditentukan. Dalam buku Hyperfokus, penulis mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan multitasking yang umum dan mengadopsi pendekatan fokus pada satu tugas pada satu waktu. Dengan menghindari multitasking dan mengarahkan perhatian penuh pada tugas-tugas yang sedang kita kerjakan, kita dapat meningkatkan kualitas pekerjaan, efisiensi, dan produktivitas secara keseluruhan. Bagian keenam, mengelola energi dan istirahat. Dalam buku Hyperfokus, mengelola energi dan istirahat dianggap penting untuk menjaga keseimbangan dan meningkatkan produktivitas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang cara mengelola energi dan istirahat yang dibahas dalam buku ini. Pertama, pemahaman tentang energi. Buku ini membahas pentingnya memahami pola energi kita sepanjang hari. Penulis menjelaskan bahwa energi kita cenderung naik dan turun dalam siklus yang disebut dengan ritme sirkadian.
Dengan memahami ritme energi kita, kita dapat mengatur jadwal dan aktivitas kita sesuai dengan tingkat energi yang optimal. Kedua, penerapan istirahat yang terencana. Buku ini menekankan pentingnya mengatur waktu istirahat yang terencana dalam rutinitas kita. Istirahat yang diatur dengan baik dapat membantu memulihkan energi, meningkatkan konsentrasi, dan menghindari kelelahan yang berlebihan. Penulis juga memberikan saran tentang jenis-jenis istirahat yang efektif, seperti istirahat jangka pendek, istirahat mikro, dan istirahat aktif. Ketiga, menciptakan ritme kerja yang berirama. Buku ini mengajak pembaca untuk menciptakan ritme kerja yang berirama dengan memanfaatkan siklus energi kita. Misalnya, menggunakan periode energi tinggi untuk tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, dan menggunakan periode energi yang lebih rendah untuk tugas-tugas yang lebih rutin atau administratif. Keempat, mengenali tanda-tanda kelelahan dan menghindari overworking. Buku ini juga memberikan penekanan pada pentingnya mengenali tanda-tanda kelelahan dan menghindari bekerja terlalu keras. Penulis mendorong pembaca untuk memperhatikan sinyal tubuh seperti penurunan konsentrasi, kelelahan fisik, atau kelelahan mental, dan memberikan saran tentang pentingnya mengambil istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, dan menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Dengan memahami ritme energi kita, mengatur waktu istirahat yang terencana, dan menghindari kelelahan yang berlebihan, kita dapat memaksimalkan produktivitas kita dan menjaga kesejahteraan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Hyperfocus memberikan wawasan tentang cara mengatasi gangguan, memanfaatkan fokus yang mendalam, mengelola waktu dengan bijaksana, dan menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas. Buku ini mengajak pembaca untuk mengambil kendali atas fokus mereka dalam dunia yang penuh distraksi, sehingga mereka dapat mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan buku Hyperfocus oleh Chris Bailey. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk buku menarik lainnya. Sampai jumpa.